Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutrikah, mahasiswa PPG Prajabatan 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombol F. Terkait mengenai tugas akhir semester 1, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar yang memuat teori belajar, teori perkembangan sosial, dan konsep asesmen. Untuk mata pelajaran IPAS kelas 4, bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik C, kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Baik, selanjutnya yaitu hal yang akan ditampilkan saat paparan. Yang pertama, modul ajar, 2 konsep teori belajar, 3 teori perkembangan sosial, 4 pembelajaran berdiferensiasi, 5 konsep asesmen dan pengukuran. Selanjutnya yaitu desain pembuatan modul ajar. Yang pertama, profiling peserta didik, kemudian analisis hasil profiling, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan rencana asesmen, menyusun modul ajar, melaksanakan praktik pembelajaran, melaksanakan praktik asesmen, analisis hasil asesmen, evaluasi dan refleksi, dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Nah, ini adalah hasil profiling peserta didik kelas 4 SDN Wiroguna Koso 3. Jumlah peserta didik 22 peserta. Untuk kemampuan kognitif, status sosial, dan minat belajarnya berbeda-beda. Ada yang low, medium, dan high. Untuk gaya belajarnya sendiri, gaya belajarnya juga berbeda-beda. Ada gaya belajar audio, audiovisual, dan kinestetik. Teori belajar yang dipakai dalam penyusunan modul ajar yaitu teori konstruktivisme. Hal ini ditunjukkan pada kegiatan apersepsi di awal pembelajaran, yaitu peserta didik mengamati gambar pasar. Kemudian guru bertanya, apakah kalian sudah pernah ke pasar? Nah, jadi peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri dari pengalaman mereka ke pasar. Perkembangan sosial pada modul ajar ini ditunjukkan pada kegiatan diskusi kelompok, di mana peserta didik belajar untuk bekerja sama dalam tim dan menghargai perbedaan pendapat dalam kelompok. Untuk pembelajaran berdiferensiasi pada modul ajar ini terdapat 2 diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi proses untuk memenuhi gaya belajar visual, gaya belajar audiovisual, dan gaya belajar auditori. Kemudian jenis diferensi yang kedua yaitu diferensiasi produk berupa gambar bercerita, deskripsi karya tulis, dan bermain peran. Konsep asesmen pada modul ajar ini terdapat 4 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, yang kedua asesmen sikap, yang ketiga asesmen formatif, yang keempat asesmen sumatif. Berikut susunan modul ajar yang telah saya buat. Yang pertama, A. Identitas modul, B. Kompetensi awal, mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing. C. Profil pelajar Pancasila, ada 4. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Bergotong royong, 3. Mandiri, 4. Bernalar kritis. D. Sarana dan prasarana, menggunakan buku guru, buku siswa, video pembelajaran, PPT, LKPD. Untuk target peserta didik, tipikal umum atau reguler. Untuk kegiatan pembelajaran terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan, yaitu kegiatan orientasi. 1. Guru menyapa siswa dengan salam dan dilanjutkan dengan berdoa. 2. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 3. Peserta didik disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran peserta didik. 4. Siswa melakukan tepuk semangat. Kemudian kegiatan apersepsi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini dan materinya. 7. Tanyakan kepada peserta didik. Tahap kedua, kegiatan inti. Terdapat 5 sintak dari model pembelajaran PPL. Sintak 1, mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Kegiatan peserta didik mengamati gambar, kemudian peserta didik menjawab pertanyaan. Kegiatan selanjutnya, guru menyampaikan video tentang kegiatan jual beli yang ada di kantin sekolah.
Sintak 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Kegiatan 10. Peserta didik mengamati video tentang kegiatan jual beli. 11. Guru memberikan refleksi penguatan melalui pertanyaan. 12. Guru memberi penguatan mengenai video. 13. Guru menayangkan video kedua tentang alur kegiatan ekonomi. 14. Peserta didik mengamati video. 15. Guru memberikan refleksi. 16. Sampaikan kepada peserta didik bahwa mereka akan belajar kelompok. 17. Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok. Sintak 3. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Kegiatan 18. Guru membagikan LKPD. 19. Guru menjelaskan langkah-langkah cara pengerjaan LKPD. 20. Guru memutarkan video ketiga kegiatan ekonomi untuk dianalisis. 21. Masing-masing kelompok membuat karya hasil diskusi sesuai dengan minat. Sintak 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sintak 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membagikan soal formatif pada LKPD 2. Tahap terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatannya 26. Guru bertanya kepada peserta didik materi apa saja yang sudah dipelajari. 27. Guru mengajak peserta didik untuk menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. 28. Peserta didik mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran. 29. Guru bersama peserta didik menutup kegiatan dengan doa dan salam. Susunan modul ajar selanjutnya yaitu refleksi guru berupa pertanyaan. Apa kesulitan yang dialami peserta didik sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran? Refleksi peserta didik berupa pertanyaan. Bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Selanjutnya asesmen pembelajaran. Ada 4 asesmen diagnostik, 2 asesmen sikap ketercapaian profil pelajar Pancasila, 3 asesmen formatif yang dinilai kinerja produk dan jawaban soal LKPD, yang keempat asesmen sumatif. Selanjutnya yaitu kegiatan remedial dan kegiatan pengayaan. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik 1 dan lembar kerja peserta didik 2. Untuk lembar kerja peserta didik 1 digunakan sebagai kelompok. Untuk lembar kerja peserta didik 2 secara individu. Berikut adalah lembar asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan di awal pembelajaran. Untuk jenisnya ada 2. Yang pertama diagnostik non-kognitif, kemudian diagnostik kognitif. Selanjutnya yaitu lembar asesmen sikap profil pelajar Pancasila. Ini terdapat rubrik pengamatan ketercapaian profil pelajar Pancasila dan pedoman pengamatan ketercapaian profil pelajar Pancasila. Untuk penskorannya tinggal diberi tanda centang pada aspek penilaian ketercapaian profil pelajar Pancasila. Berikut adalah lembar asesmen formatif, penugasan diskusi kelompok melalui LKPD 1. Nah, di situ terdapat rubrik LKPD 1-nya. Berikut adalah lembar asesmen formatif 2, yaitu penilaian mengenai unjuk kerja LKPD, mengenai produk karya tulis, gambar bercerita, dan bermain peran. Nah, ini adalah lembar asesmen sumatif pada LKPD 2 mengenai soal evaluasi. Nah, di sini dapat dilihat rubrik penilaian sumatif LKPD. Setelah melihat rubrik penilaian sumatif LKPD 2, kemudian melakukan penskoran. Nah, ini ada format asesmen sumatif. Demikian presentasi mengenai modul ajar yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.